Komando Militer Tertinggi Iran mengumumkan penutupan total jalur pelayaran vital Selat Hormuz. Keputusan diambil menyusul serangan beruntun yang dilancarkan oleh militer Amerika Serikat di wilayah Iran. Iran melalui komando militernya, Hatam Al-Anbiya Central Headquarters mengumumkan penutupan penuh Selat Hormuz pada Kamis 11 Juni. Jalur dinyatakan ditutup untuk seluruh kapal, termasuk kapal tanker minyak dan kapal komersial, dengan ancaman bahwa setiap lalu lintas akan menjadi target. Militer Iran menyebut keputusan itu diambil karena memburuknya situasi keamanan di kawasan setelah serangan terbaru Amerika Serikat. Pemirsa, Komando Militer Tertinggi Iran mengumumkan penutupan total jalur pelayaran vital Selat Hormuz pada Kamis. Lantas mengapa eskalasi perang AS dan Iran terus berlanjut padahal sejumlah negara sudah melakukan upaya diplomasi? Dan kita akan membahasnya bersama dengan Prof. Siti Mutia Setiawati, Guru Besar Geopolitik Timur Tengah Visipol UGM. Selamat sore, Prof. Mutia. Selamat sore, Mbak Nisrina. Baik, yang menarik dari serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Iran yang akhirnya membuat Iran kembali menutup total Selat Hormuz, ini dilakukan di tengah upaya diplomasi damai untuk gencatan senjata. Anda melihat apakah artinya dengan serangan ini sudah menutup diplomasi damai atau justru ini merupakan bagian dari tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan yang lebih besar? Ya, diplomasi damai itu syarat utamanya adalah adanya jaminan keamanan bagi kedua belah pihak ya. Jadi yang berunding itu harus dijamin keamanannya. Tetapi kalau di tengah perundingan kemudian ada serangan dari siapapun itu ya tidak akan ada kesepakatan, biasanya seperti itu. Teorinya memang ada jaminan keamanan bagi kedua belah pihak. Kemudian yang kedua syaratnya adalah bahwa tuntutan keduanya itu harus seimbang ya. Intinya bahwa kalau Amerika Serikat menuntut Iran untuk menghentikan pembangunan nuklirnya, maka Amerika Serikat pun harus memenuhi tuntutan Iran untuk mencairkan asetnya misalnya ya, untuk untuk keluar dari wilayah Teluk. Dia ini kan memblokade wilayah Teluk, memblokade wilayah yang bukan bagiannya. Itu dituntut oleh Iran, itu hal yang wajar, dituntut untuk keluar di situ dan menghentikan semua bantuannya kepada Israel. Jadi kalau tuntutannya itu tidak dipenuhi, artinya bahwa dalam perundingan itu ada take and give ya, harus saling menerima tapi juga saling memberi. Kalau dia menuntut sesuatu, dia harusnya juga mau memberikan sesuatu. Amerika Serikat itu menuntut Iran untuk menghentikan pengembangan nuklirnya, tetapi dia tidak mau kemudian memenuhi tuntutan Iran untuk keluar dari wilayah Teluk dan kemudian menghentikan bantuannya kepada Israel dan mencairkan aset Iran. Jadi itu saya kira perundingan ini tidak akan efektif untuk bisa mencapai kesepakatan. Ya. Baik, dan selain itu juga beberapa waktu lalu kita masih ingat bahwasannya Presiden Trump ini sempat meminta Israel untuk menahan serangan ke Iran. Namun Israel sepertinya menentang permintaan itu dengan kemudian melakukan serangan terhadap Iran. Dan sekarang ini malah Amerika sendiri yang menyerang Iran. Anda melihat apa maksud dari aksi ini? Ya, kalau maksud dari Presiden Donald Trump itu sudah jelas ya, bahwa karena Iran itu karena Iran itu dianggap bertele-tele dalam mencapai kesepakatan. Iran itu mengapa lama dia tidak mau sepakat itu ya. Jadi ini kemudian Donald Trump memang kemudian mengancam akan menyerang Iran kalau Iran tidak segera sepakat dengan tuntutan Amerika lah. Tuntutannya itu berat bagi Iran untuk dipenuhi karena pengembangan nuklir Iran itu hal yang pokok bagi negeri ini. Jadi tidak mungkin itu diselesaikan, tidak mungkin itu diberikan begitu saja kepada Amerika, sehingga ya kemudian Amerika Serikat menyerang Iran. Dan yang menyerang Iran ini kan memang ini balas-balasan ya Mbak. Jadi sebelumnya memang helikopter Apache itu ditembak lebih dulu oleh Iran. Kemudian
Amerika Serikat itu kemudian membalas dengan menyerang beberapa kota di Selat Hormuz seperti kita sudah ketahui. Kemudian salah satunya adalah Bandar Arabas, kemudian Sirik, ya, kota-kota di Iran, kemudian fasilitas penampungan air, kemudian power plant atau tempat sumber tenaga listrik dan sebagainya itu sudah menjadi sasaran tembakan Amerika, dan kemudian dibalas oleh Iran dengan menyerang sasaran militer atau basis militer Amerika Serikat di beberapa negara Teluk seperti di Bahrain, kemudian di Kuwait, dan kemudian akan terjadi di Jordan. Kalau secara teori kami dari teori HI, bahwa betulnya negara-negara Teluk ini bisa dijelaskan sebagai wilayah satu kompleks pertahanan bersama, ya. Sebetulnya ini regional security complex. Jadi dari teori dari Barry Busan Regional Security Complex, bahwa dalam satu wilayah region itu negara yang saling berdekatan itu saling terpengaruh keamanannya. Oke, jadi Amerika Serikat kalau menyerang Iran, harusnya dia berpikir bahwa itu akan berdampak pada negara-negara sekitarnya, seperti tadi saya katakan negara-negara Teluk lain, Kuwait, Bahrain, Uni Emirat Arab, bahkan Arab Saudi juga akan terkena, karena mereka ini terikat dalam Regional Security Complex, tidak bisa dipisahkan. Ini yang nanti membuat Amerika Serikat berpikir 1000 kali untuk mengancam akan menyerang Iran. Gitu. Baik, jadi artinya dengan ditutupnya Selat Hormuz ini, Prof. Mutia, artinya juga akan meningkatkan eskalasi antar negara ini ke depannya, atau seperti apa? Kalau eskalasi antara perang itu antara Iran dengan Amerika Serikat mungkin memang sudah saling menyerang, dan itu saya anggap eskalasi. Tapi kalau serangan itu juga akan berdampak kepada negara-negara Teluk, ya, kemudian akan mengimbas ke negara-negara Teluk. Saya yakin negara-negara Teluk ini akan kemudian menuntut Amerika Serikat untuk menghentikan serangan kepada Iran, karena mereka akan terimbas yang pertama kali. Karena itu mereka terikat dalam Regional Security Complex, yang ancaman keamanan terhadap satu negara di satu kawasan itu akan berimbas kepada negara lain. Sehingga saya yakin Amerika Serikat kemudian justru akan menghentikan serangannya, karena dampaknya itu akan terlalu berat bagi Amerika Serikat dan negara-negara Teluk sendiri kalau harus menanggung dampak dari serangan yang besar terhadap Iran. Gitu. Baik, dan Prof. Mutia, jika nantinya perundingan damai ini benar-benar kolaps, lantas siapa negara yang paling banyak mengalami kehilangan begitu? Apakah ini dari pihak Amerika, Iran, atau justru negara-negara kawasan, termasuk mungkin juga kami Indonesia begitu, terkait dengan penutupan Selat Hormuz, apalagi negara-negara yang bergantung dari energi dari Teluk Persia ini? Seperti apa, Prof? Iya, kalau negara yang paling rugi saya kira Iran, ya. Justru kalau perang ini terlalu lama, itu yang pertama dirugikan adalah Iran. Ingat bahwa perang ini terjadi karena Amerika Serikat lebih dahulu menyerang Iran pada tanggal 28 Februari 2026 tahun ini. Sehingga Iran itu hanya merespon serangan itu, gitu. Jadi tidak bisa, pasti dia yang paling rugi, karena kalau negara itu menyerang, dia tahu kalau dia pasti lebih kuat, ya, daripada negara yang diserang. Saya kira seluruh dunia juga sepakat bahwa pastilah Amerika Serikat lebih kuat. Dan ini terjadi di negara Iran. Iran itu mempunyai minyak yang kapasitasnya itu hampir mirip dengan Arab Saudi, ya. Nomor 2 setelah Arab Saudi. Jadi Irak, Iran, Arab Saudi, Irak, Iran itu mempunyai kapasitas minyak yang tinggi, dan itu akan menjadi sasaran nanti kalau Amerika Serikat menyerang besar-besaran. Pasti yang disasar adalah kilang-kilang minyak, karena sudah terbukti di Bandar Abbas itu pusat minyak yang termasuk besar di Iran, itu sudah jadi sasaran. Jadi yang paling dirugikan pasti Iran.
Kemudian Iran karena untuk supaya dia tidak rugi sendiri, pasti dia akan kemudian itu tadi menyerang pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di negara-negara Teluk. Dan itu sebetulnya sesama negara Islam, sesama anggota OKI ya, itu yang kemudian akan dirugikan kedua. Yang dirugikan kalau Amerika Serikat sendiri kan itu terserah dia, terserah political will Amerika Serikat Ya. mau terus perang atau akan berhenti perang ini. Jadi dia kalau merasa rugi terus dia akan berhenti, tapi kalau dia berhitungnya bahwa dia masih menguntungkan meskipun biaya sudah besar, tetapi bahwa tujuannya itu melemahkan Iran belum tercapai, ya itu Amerika Serikat yang diuntungkan, yang dirugikan itu terus terang itu adalah Iran. Dan apa kepentingan Indonesia kalau dalam hal ini? Jelas harga minyak kita sudah meningkat ya Mbak, mulai kemarin, mulai minggu ini sudah kita rasakan naiknya harga minyak itu, dan kemudian kerugian yang lain ya kita terhambat dalam berhubungan dengan negara-negara Teluk lain gitu, karena mereka juga tidak bebas gitu ya, tidak sebebas ketika mereka tidak menghadapi perang di wilayah Teluk ini gitu. Baik, dan tentu ya Prof. Mutia, kita harapkan meskipun ini sudah semakin meningkat eskalasinya, tapi semua pihak kita harapkan tetap memilih untuk menempuh jalur damai dan juga menjaga stabilitas kawasan. Terima kasih Prof. Siti Mutia Ya, itu harapan. Setiawati. Ya, Betul. terima kasih Mbak Nisrina.